sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya siang ini Bu-Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam agenda bulanan kita, yaitu pertemuan kelompok P2K2. Nah, yang pertemuan bulan kali ini agak spesial Ibu ya. Saya juga sekalian membuat video daring saat kita pertemuan ini. Saya di sini sebagai peserta diklat pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos putaran 2, dan ini adalah video tugas akhir. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas modul 2, yaitu permasalahan stunting. Nah, sebelum kita lanjutkan biar lebih semangat, ayo kita tepuk P2K2 dulu Ibu, masih ingat? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Semangat pagi? Pagi. Ya, walaupun sore tapi semangatnya tetap pagi ya Ibu-ibu. Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Ini adalah sebuah pohon. Nah, pohon biasanya kalau kita menanam pohon, apa yang kita harapkan dari pohon ini? Buah ya, enggak ini pohon mangga. Jadi buah yang seperti apa yang kita mau? Manis, segar ya Bu ya, bagus. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, supaya misalnya buahnya ini enak manis, bagaimana? Kita rawat. Seperti itu juga dengan anak-anak kita. Jadi misalnya ibu-ibu punya harapan nggak terhadap anak-anaknya? Ibu Yani apa harapan terhadap anaknya? Jadi orang yang sukses. Yang sukses ya pasti ya Bu ya. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya sukses. Nah, supaya anak kita sukses tentu harus dirawat dari kecil, agar bisa terhindar dari stunting. Nah, kira-kira itu masih ingat nggak stunting apa? Dulu kita pernah membahas di sesi gizi dan kesehatan. Ingat Bu? Ya benar, betul. Yang lambat, yang kurang baik, apa lagi? Baik perkembangannya biar pikirannya. Iya benar sekali yang dibilang Bu Mutiara. Berarti antara umur dengan pertumbuhannya tidak sesuai. Nah, ini seperti ada nih tabel di bawah di sini ya. Mungkin nggak kelihatan ya kalau dari sana. Nih misalkan nih anak kita umur 1 tahun. Beratnya yang idealnya umur anak 1 tahun itu antara 7 sampai 11 kilo. Nah, jika anak kita di umur 1 tahun beratnya 6 kilo, berarti itu ya masuk stunting dia ya, kurang sehat, kurang gizi seperti itu. Nah, kalau tingginya untuk umur anak 1 tahun itu antara 68 cm sampai 79. Nah, jika ada di bawah itu berarti anaknya masuk kategori stunting. Nah, kira-kira yang pendek keturunan. Nah, pendek dengan keturunan. Oke. Nah, ini kita bahas ya. Kira-kira menurut ibu-ibu apa penyebab anak itu stunting atau pendek? Tadi keturunan ya. Nah, keturunan bisa nih Bu Yani, tulis Bu Yani. Keturunan ya. Nah, lagi apa lagi? Ibu Derliana. Habis itu semua. Oh, ada situ semua ya. Ibu Anti apa? Kurang gizi. Nah, ya. Oke. Nah, benar. Jadi yang ibu-ibu bilang tadi benar, tapi kalau keturunan itu agak keliru sedikit ya Bu ya, karena memang ada orang tuanya kecil tapi anak besar. Kenapa? Ya, makanan benar. Anaknya kecil, hidupnya juga kecil. Ya, makanya harus dilakukan perbaikan gizi supaya anaknya tidak seperti induknya ya kan. Nah, supaya tidak stunting seperti orang tuanya. Juga loh anakku, kami suami istri kecil ya, tapi anakku gemuk ya. Iya, benar. Nah, jadi penyebab anak stunting itu adalah yang pertama dia kurang gizi, 1. Terus yang kedua bisa karena kurang imunisasi. Yang ketiga kurang ya, yang ketiga tuh
kurang istilahnya yang tadi kurang gizi, kurang imunisasi, terus kurang stimulasi dari orang tuanya juga bisa. Terus ya selanjutnya tidak memiliki pola hidup sehat, misalnya tidak cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terus bisa ya istirahat juga. Terus cukup. ya BAK dan BAB-nya di jamban yang tidak sehat. Nah, kalau untuk materi yang seperti itu nanti di modul selanjutnya akan dijelaskan. Nah, jadi kalau anak yang kurang gizi atau kurang ini, kira-kira apa tuh? Maksudnya jadi apa anak itu, Bu? Jadi stunting. Stunting kan? Kalau ini dia kurang gizi, tidak istilahnya kurang imunisasi, kurang stimulasi, nah itu bisa menyebabkan ya pertumbuhannya misalnya terus ya kan, nah sangat ya kan, nah jadi bisa menyebabkan 3G ya Bu, 3G agak gimana gitu. ya kayak gimana. 3G itu adalah sama dengan stunting, berarti dia itu bisa gagal tumbuh, gagal kembang dan gagal metabolisme. Artinya kalau dia gagal tumbuh, tumbuhnya itu tidak seperti anak-anak seusianya, tidak sesuai. Gagal kembang, gagal misalnya dia beraktivitasnya dia lemah, kurang semangat gitu. Kalau metabolisme tubuhnya kena, gagal metabolisme itu dia mudah terserang penyakit tuh, kena diare atau macam-macam, bentar-bentar sakit, bentar-bentar pun. Nah itulah kalau misalnya ya kalau kurang yang ini, itulah dampak dari stunting. Jadi gimana supaya anak kita terhindar dari stunting? Yang pertama, Kasih makan banyak-banyak. kasih makan banyak-banyak ya. Tapi jangan makanannya aja yang banyak ya Bu ya. Nah, benar. Banyak yang bergizi aja. Ya benar. Jadi ya sehat lah. Nah seperti Bu Rahayu ya yang banyak anak balita, kan banyak tuh dapat bansosnya ya kan. Nah jadi gunakanlah bansosnya untuk membeli nutrisi ya kan, makanan yang sehat untuk pertumbuhan anak balitanya ya kan. Jadi supaya anak kita terhindar dari stunting, yang pertama harus memberikan nutrisi yang cukup. Makanan yang bergizi tidak perlu mahal Bu ya, tapi yang sehat yang bergizi. Ya bervariasi. Cara mengelola itu agak Ya. tempe, nggak cuma tidur-tiduran doang. Ya, kalau bisa, ya apalagi kalau untuk anak balita ya, bayi itu kalau bisa jangan banyak minyak ya, kalau bisa dikukus makanannya. Ya, ditim ya kan. Nah, untuk empasinya ya kalau yang punya bayi. Nah, terus yang jelas yang kedua itu imunisasi lengkap. Jadi yang punya anak balita, lagi-lagi Bu Rahayu nih di sini. Banyak nih balitanya, jangan lupa setiap bulannya dicek ke posyandu, imunisasinya lengkap. Ya. Terus jangan lupa juga berikan stimulasi. Stimulasi mengajak anak bermain. Ya kan? Terus mengajak anak bermain bersama keluarga sesuai tingkat usianya. Terus juga biasakan di keluarga itu untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Kita dari mana-mana. Lagi yang kita jualan ya Bu ya, Ibu Derliana. Ibu siapa lagi yang jualan? Nah kan kita megang uang ya, uang itu kan bisa jadi sarang kuman karena kan dari mana-mana. Nah jadi kalau kita dari luar itu harus cuci tangan dulu, cuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir. Nah selanjutnya juga harus BAB dan BAK-nya di jamban yang sehat, kayak gitu ya. Nah jadi kita sampailah pada akhir pertemuan kita ya. Jadi udah tahu tadi Bu ya anak stunting itu apa, terus penyebabnya juga sudah tahu, terus cara mengatasinya juga sudah tahu. Mudah-mudahan nanti di modul selanjutnya kita bisa lebih nanti membahas ini, nanti ada tabel janji diri juga, biar kita bisa menghindari ini ya, melakukan pencegahan. Karena stunting itu tidak bisa diobati tapi bisa dicegah ya. Demikianlah pertemuan kita siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.